Ya, berjumpa dengan saya lagi, masih dengan Johan pada mata kelas sistem operasi. Kali ini kita bertemu pada materi kelima. Ya, materi ini merupakan kelanjutan dari materi keempat sebelumnya, di mana kita masih akan mempelajari tentang algoritma penjadwalan proses. Namun kali ini kita akan mempelajari pada mode preemptif. Ya, yang harus diperhatikan pada mode preemptif ini, proses yang aktif boleh diinterupsi oleh proses yang lain. Ya, algoritmanya masih sama seperti sebelumnya, shortest job first and priority. Ya, dan di sini ada algoritma baru yang namanya round robin. Seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Ya, oke, shortest job first seperti sebelumnya untuk kedatangan bersamaan masih sama. Ya, sejak awal prosesor sudah bisa memilih proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, ya. Maka hasilnya seperti ini. Proses 3 dulu karena yang paling pendek waktunya, baru proses 1, kemudian proses 2, ya. Hasilnya seperti ini. Oh, maaf, yang ini salah tulis ya. Oke, proses 3 tidak menunggu 0 waktu tunggunya. Proses 1 menunggu 3 milisecond. Proses 2 menunggu 8 milisecond. Mengapa 8? Karena proses 3 butuh waktu proses 3 milisecond, proses 1 butuh waktu proses 5 milisecond. Jadi proses 2 harus menunggu selama 8 milisecond. Di rata-rata hasilnya 3,67 milisecond. Ya, cukup mudah. Oke, nah bagaimana jika kedatangannya tidak bersamaan? Seperti sebelumnya, pada milisecond pertama, waktu pertama di sini ya. Di sini proses 1 datang. Ya. Meskipun di sini kita tahu proses 1 ini waktunya butuh 5, ya. Tapi karena tidak ada proses lain pembandingnya, maka mau tidak mau prosesor akan mengerjakan proses 1, ya. Kemudian pada milisecond kedua datanglah proses 2. Seperti ini. Ya. Kemudian sisa dari proses 1 tinggal 4, karena tadi kan sudah proses 1, ya, dibandingkan dengan proses 2 di sini, ya. Proses 1 sisanya tinggal 4, proses 2 masih 7, masih utuh. Lebih pendek mana? Lebih pendek proses 1, ya. Sehingga proses 2 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Oke, bisa mengikuti ya. Nah, berikutnya pada waktu ketiga, milisecond ketiga, datanglah proses 3. Di mana proses 3 ini membutuhkan waktu 3 milisecond. Dibandingkan dengan proses 1 yang juga tinggal 3 milisecond. Ya, sama-sama 3 nih. Nah, maka di sini tergantung prosesor, dalam hal ini kita, yang memilih mau ngerjain yang mana duluan. Ya. Oke, untuk contoh ini saya pilih kerjakan proses 3 terlebih dahulu. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Proses 1 diinterupsi, proses 3 kerja dulu, setelah selesai baru lanjutkan ke proses 1. Ya. Sebenarnya ini dibandingin dengan proses 2. Karena proses 2 masih lebih panjang daripada sisa proses 1-nya, ini tinggal 3, yang ini masih 7, maka proses 1 duluan, proses 3-nya belakangan. Oke? Maka perhitungannya proses 1 tidak menunggu, ya, langsung diproses. Waiting time-nya 0. Proses 3 juga tidak menunggu, karena begitu dia datang pada milisecond ketiga, ya, dia datang pada milisecond ketiga, langsung diproses, tidak menunggu. Proses 1 harus menunggu sampai proses 3 selesai, yaitu 5 milisecond. Dan proses 2 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Oke? 11 dibagi 3, 4,3 milisecond. Ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang pada algoritma prioritas ya. Kita perhatikan prioritasnya. Untuk kedatangan bersamaan masih sama seperti sebelumnya. Sejak awal prosesor sudah bisa memilih, ya, yang mana yang akan dikerjakan duluan. Dalam hal ini proses 3 dulu, proses 2 baru proses 1. Hasilnya seperti ini, ya. Perhitungannya cukup mudah. Ya.
tinggal hitung saja waktu tunggunya. Oke, nah ini sekarang yang kedatangan prosesnya tidak bersamaan. Ya, kita lihat. Pertama, proses 1 datang pada waktu pertama, milisecond pertama. Ya, meskipun dia prioritasnya 3, tapi akan dikerjakan karena tidak ada pembandingnya. Ya, kemudian, nah, akan dibandingkan dengan proses kedua. Pada milisecond kedua, datanglah proses kedua di sini akan dibandingkan dengan proses pertama. Dilihat prioritasnya lebih tinggi mana. Dalam hal ini lebih tinggi proses 2 dibandingkan dengan proses 3. Maka proses 1 diinterupsi, berhenti. Ya. Kemudian prosesor akan mengerjakan proses 2 sampai selesai. Ya. Kemudian pada proses milisecond ketiga datanglah proses 3 dibandingkan dengan proses 2. Lebih tinggi mana prioritasnya? Lebih tinggi proses 3. Maka proses 2 diinterupsi. Kemudian sekarang prosesor akan mengerjakan proses ke-3. Setelah itu baru proses kedua, baru kemudian proses ke-1. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Maka average waiting time-nya proses 1 tidak menunggu, proses 2 tidak menunggu, proses 3 tidak menunggu. Datang langsung diproses karena prioritasnya lebih tinggi, ya. Kemudian proses 2 potongan dari yang sebelumnya harus menunggu sampai proses 3 selesai. Oke? Dan proses 1 pun juga harus menunggu sampai proses 2 selesai. Oke, dibuat rata-rata dan hasilnya 5,67 milisecond. Ya, cukup mudah menghitungnya, ya. Oke, nah sekarang algoritma baru nih, namanya round robin. Kalau shortest job first, yang diperhatikan adalah waktu terpendek yang akan dikerjakan duluan oleh prosesor. Kalau priority akan dikerjakan prioritas yang tertinggi yang dikerjakan duluan. Kalau round robin, dia memiliki quantum time. Quantum time ini adalah waktu yang diset sejak awal, ya, untuk prosesor mengerjakan sebuah proses. Oke, maaf. Nah, dalam hal ini, contoh ini, saya gunakan quantum time sebanyak 2 milisecond. Jadi, setiap 2 milisecond, proses akan bergantian. Nah, algoritma round robin tidak dapat berdiri sendiri. Harus digabung dengan algoritma yang lain. Ya. Pada contoh ini, saya gunakan round robin dengan first come, first serve. Pada pertemuan sebelumnya, sudah pernah dibahas. Ya. Oke. Pertama, proses 1 datang dulu. Dia akan dikerjakan. Seperti ini tabelnya kurang lebih. Kemudian karena quantum time-nya hanya 2, maka hanya 2 milisecond atau 2 bagian dari proses 1 yang akan dikerjakan. Berikutnya pada milisecond kedua, ya, datanglah proses 2 di sini. Nah, kalau menggunakan round robin, karena sudah diatur quantum time-nya 2, ya, proses 2 tidak boleh menginterupsi proses 1, tapi harus menunggu sampai proses 1 selesai. Yaitu di sini. Ya. Maka pada milisecond ketiga, prosesor baru akan mengerjakan proses 2. Oke, proses 1 masih dikerjakan 2, sisa 3 disimpan dulu nanti di belakang. Kemudian mengerjakan proses 2. Nah, di sini ada proses 3 datang pada waktu ke-3, milisecond ke-3, ya. Sama, tidak boleh menginterupsi, tapi harus mengantri sebanyak 2 satuan waktu, 2 milisecond. Ya. Kita tahu proses 3, dia butuh 3. Tapi hanya boleh dikerjakan 2 dulu. Ya. Setelah itu prosesor akan kembali mengerjakan proses 1 lagi. Sisa yang sebelumnya, ya. Tadi 5 mesti dikerjakan 2, sisa 3. Nah, kembali lagi karena quantum time hanya 2, maka hanya 2 bagian dari proses 1 yang boleh dikerjakan. Maka
Proses 1 masih sisa 1 lagi. Ya, oke. Berikutnya akan mengerjakan proses 2. Sudah dikerjakan 2, sisa 5, dikerjakan 2 lagi. Sisa 3. Ya. Nggak boleh langsung dikerjakan, harus menunggu proses 3 dulu. Nah, proses 3 tinggal 1 satuan waktu. Nah, ini yang penting. Perhatikan di sini, ya. Ini kelemahannya round robin, ya. Meskipun proses 3 hanya membutuhkan 1 milisecond, padahal yang disediakan oleh algoritma round robin adalah 2 milisecond, maka ada 1 milisecond yang kosong, ya. Ini tidak boleh ditempati oleh proses 1 karena sudah diatur oleh round robin. Setiap proses dijatah 2 milisecond. Maka proses 1 baru akan diproses pada waktu ke-13. Ya. Oke. Proses 3-nya selesai, proses 1-nya juga habis, tinggal proses 2 dan seterusnya. Oke, jika dihitung agak panjang seperti ini ya. Oke, silakan dihitung. Caranya sama seperti sebelumnya, ya, tinggal menghitung saja di sini. Oke, itu materi pada pertemuan ini. Kesimpulannya sekarang, mode preemptif memungkinkan sebuah proses untuk diinterupsi oleh proses lain sesuai algoritma yang digunakan. Oke, misalnya, ya, kita menjalankan aplikasi Photoshop, terkenal berat, terkenal butuh waktu proses yang lama, ya. Di tengah-tengah menjalankan Photoshop, kita juga menjalankan aplikasi lain yang lebih ringan. Misalnya Winamp, ya, Winamp music player atau GOM atau VLC video player, ya. Karena dia ukuran lebih kecil, waktu prosesnya lebih kecil, maka bisa Anda buktikan sendiri. Yang selesai duluan, yang siap duluan di layar monitor Anda adalah musik playernya Winamp atau video playernya VLC dibandingkan dengan Photoshopnya. Nah, ini salah satu bentuk implementasi dari mode preemptif. Ya, oke. Sisi positifnya, semua proses akan terlayani. Ya, apalagi kalau menggunakan round robin, adil ngaturnya. Ya. Sisi negatifnya, proses yang makan resource besar, butuh waktu yang lama, akan diproses lebih lama. Kenapa? Karena akan selalu diinterupsi oleh proses-proses yang lain. Ya, tapi kembali lagi, semua proses akan terlayani. Oke? Nah, silakan didiskusikan pada pertemuan kelima. Sudah kita siapkan di belajar3.sticky.ac.id atau Anda bisa kirimkan email ke saya di johan@sticky.ac.id apabila ada yang perlu ditanyakan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.